Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita atasnya segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam. Syukur kita kepadanya atas nikmat ihsan. Syukur kita kepadanya atas nikmat tauhid dan ma'rifah. Dan Allah Subhanahu wa taala terus menerus menzahirkan akan kenyataan sifatnya kepada kita. Malam ini kita membahas sifat Tuhan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula menyatakan sifat Tuhan itu pada diri kita. Kemudian sifat Muhammad dan dinding Tuhan dengan hamba. Tuhan itu badan yang kuasa dan nyawa itu hamba oleh Tuhan, dan nyawa itulah di dalam diri kita ini. Adapun Tuhan itu di dalam Muhammad, artinya nyawa Muhammad. Inilah yang dikehendaki dan bernama Tuhan, belum lagi tajalli, karena Allah Ta'ala lagi sendirinya. Adapun Allah itu gaib pada Muhammad, karena Allah itu berdiri seperti alif, dan Tuhan sendirinya yaitu nyawa Muhammad, karena Muhammad itu nyawa kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Tuhan yang ada pada diri kita tuh, yaitu ruh, yaitu Nur Muhammad, yaitu nyawa yang ada pada diri kita tuh, itulah si Muhammad. Itulah kenyataan, itulah sebenarnya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kekal, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dinding Tuhan dengan hamba? Bagaimana hijab Tuhan dengan hamba? Ia tak dapat melihat kenyataan Tuhan atas diri si hamba itu sendiri. Bahwasanya Tuhan itu adalah badan yang kuasa. Tuhan itu bahwasanya adalah badan yang kuasa, dan nyawa itu hamba oleh Tuhan, dan nyawa itu ada di dalam diri kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya Nur Muhammad itu asal daripada nur zatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri zati. Aku jadikannya Nur Muhammad itu daripada nur zatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyawa itu di dalam diri kita, bahwa Tuhan itu, adapun Tuhan itu di dalam Muhammad, artinya Muhammad itu. Di sanalah Allah Ta'ala menyatakan dirinya kepada Muhammad itu. Muhammad itulah kenyataan daripada Tuhan, dan Tuhan itu di dalam Muhammad, artinya nyawa Muhammad. Karena dikatakan, karena apa dikatakan Tuhan itu ada di dalam Muhammad, artinya nyawa Muhammad? Karena dalam ruh itu ada si hidup yang hidup pada ruh itu. Itulah yang nyatanya Tuhan kepada Muhammad. Ruh itu yang hidup itu, zat hayat itulah menunjukkan adanya Allah Ta'ala yang bersifat hayyun, zat hayyun yang maha hidup. Yang maha hidup itulah bernyata kepada si Muhammad itu, pada ruh itu yang asal kejadian itu. Itulah yang dikatakan hayat atau nyawa pada Muhammad. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala bertajalli, bernyata dahulu sebelum dijadikan tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inilah yang dikehendaki dan bernama Tuhan, belum lagi tajalli karena Allah Ta'ala lagi sendiri. Artinya belum lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir daripada Muhammad itu. Baru sifat Allah Ta'ala itulah yang bernama nyawa Muhammad. Itulah yang dikatakan sifat Tuhan. Yang sebenar-benar diri itu adalah nyawa. Yang sebenar-benar nyawa itu adalah sifat. Yang sebenar-benar, saya ulangi, yang sebenar-benarnya diri itu adalah nyawa. Yang sebenar-benar nyawa itu adalah Nur Muhammad. Yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu adalah sifat. Yang sebenarnya sifat itulah hayat yang hidup pada sifat, yang hidup pada ruh itu. Itulah hayat. Hayat itu adalah sifatku, kata Allah Ta'ala. Sifatku itu tiada lain adalah aku, diriku, zatku itu sendiri. Maka apabila ada turun ia kepada ruh, maka turun kepada ruh, turun kepada nafas, turun kepada nyawa. Di sanalah si hamba ini dapat melihat kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia turun naik keluar masuk, itulah ia dikatakan nafas. Apabila ia berkehendak, itu dikatakan iradat. Apabila tahu, itu dikatakan berilmu pada akal. Apabila dia hidup, apabila dia itu hidup, itu namakan zat hayat, hidup di dalam roh. Ya. Karena Muhammad itu adalah nyawa kita. Muhammad itu adalah nyawa kita. Maka bermula jasmani itu badan rohani, dan rohani itu badan nurani, dan nurani itu roh idapi. Maka sebab itulah Tuhan menjadi sebab kekalnya hidup manusia. Maka karena itulah Tuhan menjadi sebab kekalnya hidup manusia. Hayat itulah yang dijadikan Allah. Nur Muhammad itulah yang dijadikan Allah. Tidak ada ia lagi akan mati. Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya itu di dalam yang terang. Itulah pandangan kita. Maka itulah yang kuasa pada diri kita. Tempatnya itu adalah pada yang terang. Artinya di dalam petunjuk, di dalam ma'rifah, di dalam pengetahuan kita bahwasanya sifat itu tiada lain adalah ruh, ruh itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Maka di sana pandangan ma'rifah kita kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah yang terang, yang dapat petunjuk, yang tidak ada lain lagi, yang apabila dilihatnya keluar masuk napasnya itu sebutannya Hu Allah. Apabila dilihatnya pada jantungnya Allah. Apabila dilihatnya pada nyawa ini tiada lain datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihatnya yang hidup di dalam ruhnya itu tiada lain adalah hayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sanalah pandangan kita, maka itulah yang kuasa atas diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana kedudukan kita? Kalaupun kedudukan kita, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta sekalian alam. Tuh puji hamba bagi Qadim, puji kita bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedudukan orang syariat tuh puji hamba bagi Allah. Dia memuji kepada Allah Ta'ala. Tuhan juga penyuruh sekalian alam. Itu kedudukan orang syariat. Itu kedudukan orang syariat. Dia memuji Allah daripada dirinya kepada Allah Ta'ala. Itu ada wujud. Itu belum orang bermakrifah namanya. Belum orang bermakrifah. Ada wujud ia memuji kepada Allah Ta'ala. Ada kuasa ia memuji. Yang kedua bagaimana? Puji qadim bagi muhaddas. Yang pertama tadi
puji muhadas bagi qadim, puji hamba bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, puji qadim bagi muhadas. Bagaimana? Bunyinya sama, bunyinya yang dibaca sama. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala juga yang menyandarkan daripada kalamnya kepada si hamba, sehingga si hamba itu dapat membaca Al-Fatihah, sehingga si hamba itu dapat berkalam, ia membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala juga menjahirkan akan si hamba itu, sehingga si hamba itu dapat ia mengucapkan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Jadi puji qadim bagi muhadas. Jadi si hamba ini karena Allah Ta'ala lah ia dapat membaca, karena datangnya daripada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang menjahirkan akan kalamnya, sehingga hamba itu bermakom daripada yang qadim kepada juga. Karena Allah Ta'ala ada wujudnya masih sedikit, masih wujudnya, karena si hamba itu masih melihat akan wujudnya, akan dirinya, melihat Bismillahirrahmanirrahim, masih melihat akan wujudnya tuh, yang masih karena Allah Ta'ala ia melihat ada wujudnya, yang masih ia dapat membaca berkalam tuh atas dirinya, dilihatnya wujudnya tuh masih ada, lihatnya wujudnya masih ada. Apa wujudnya? Wujud keakuannya tuh masih ada dilihatnya. Yang pertama tadi sudah jelas, puji dirinya bagi Allah Ta'ala sudah jelas, nyata-nyata wujudnya ada. Yang pertama itu puji muhadas bagi qadim, puji hamba bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau yang kedua ini daripada Allah atas dirinya, dirinya itu tadilah atas dirinya inilah. Diri siapa? Diri hamba ini tadi. Ada melihat akan bayangannya itu tadi, seakan-akan ia tuh masih ada punya daya sedikit saja, masih ada upaya sedikit saja ia membaca berkalam, sehingga terlihat masih ada wujudnya. Sedikit lagi, ada syiriknya sedikit lagi. Ini tarekat namanya, ini orang tarekat namanya muqtadi muntawasid namanya, ataupun orang hawas, masih ia di pertengahan, karena ada melihat wujudnya daripada Allah atas dirinya, melihat ia akan wujudnya ketika ia membaca. Udah lumayan, walaupun sedikit lagi syiriknya. Yang ketiga itu bagaimana puji qadim bagi qadim. Nah, disinilah yang panabillah, yang disinilah hilang akan wujudnya, hilang akan dirinya, hilang akan keakuannya. Bagaimana ketika ia tuh berkalam, hanya Allah Ta'ala juara yang berkalam, dilihatnya bahwasanya dirinya tiada lagi wujud bayang-bayang, tiada lagi majhar Allah Ta'ala, bersandar Allah Ta'ala pada sesuatu. Sesuatu ini tiada lainlah adanya memang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan adanya itu karena diadakan, adanya itu memang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berpijak ia, berpegang ia kepada sifat 20 wujud, artinya ada. Wujud artinya ada, tiada yang lain, mustahil Allah Ta'ala tiada. Yang ada nih memang yang dahulunya tidak ada. Allah Ta'ala jualah yang mengadakan yang ada nih, maka jangan yang ada nih ditiadakan, dan jangan yang tiada diada-adakan.
yang ada Allah Subhanahu wa taala, maka adanya Allah Subhanahu wa taala yang zahir nih. Yang zahir atas dirinya, atas yang dijadikannya ini tiada lain adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak terlihat oleh si hamba itu tadi akan wujud diri si hamba itu. Terlihatlah olehnya yang zahir dan batin itu tiada lain. Zahirnya itu adalah kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya itu, jasadnya itu, kalamnya itu, semuanya, seluruh alam nih tiada terdinding akan dirinya. Itulah kenyataan. Itulah zahiru rabbi fi batinu abdi. Zahir Allah Ta'ala, nyata Allah Ta'ala pada rahasia hamba itu sendiri. Jadi mana kedudukan Allah? Kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu di mana pada kita? Di mana kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu pada kita kedudukannya? Maka kedudukan Allah Subhanahu wa taala pada kita itu adalah pada ruh. Pada ruh. Kedudukan Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu sanalah Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah, sanalah kedudukannya pada ruh. Mana kedudukan Muhammad? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana kedudukan Muhammadar Rasulullah? Muhammad itu adalah kedudukan Muhammad itu adalah pada insan. Insan itu mana? Insan itu tadi itulah jasad. Itulah jasad. Karena kita tahu waktu Allah Subhanahu wa taala belum menzahirkan akan sifatnya kepada seluruh alam nih. Allah Subhanahu wa taala masih sendiri. Allah Subhanahu wa taala masih batin. Siapa yang dikenal kalau tidak zahir? Siapa yang dikenal, siapa yang dilihat kalau tidak zahir? Kalau tidak nyata? Siapa yang diitihi? Siapa yang ditengok? Siapa yang disaksikan kalau tidak zahir? Karena Muhammad itu tadi seperti kita tahu tadi, setelah zahir jasad Muhammad, setelah Muhammad Muhammad yang batin, nyawa Muhammad, Nur Muhammad itu zahir kepada Muhammad, jasad Muhammad, maka itu adalah kenyataan daripada batin Muhammad. Maka itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah menjadi jasad atas diri kita. Atas diri kita sudah menjadi jasad. Maka jasad ini adalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang dipandang Nur jua yang memandang. Siapa yang dipandang Nur Muhammad jua. Siapa yang memandang Nur Muhammad jua. Siapa yang zahir Nur Muhammad jua. Daripada siapa itu Allah Ta'ala jua. Maka Allah Ta'ala jua yang zahir, Allah Ta'ala jua yang batin. Keputusan dari yang lain. Maka puji qadim bagi qadim tadi adalah puji Allah bagi Allah Subhanahu wa taala jualah yang berlaku atas zahir daripada batin kepada zahirnya, daripada zahir ke batinnya. Tiada lagi si hamba ni mengenang zahir, tiada lagi si hamba ni mengenang batin, tiada lagi. Tak sanggup lagi ia mengenang zahir, tak mampu lagi ia mengenang batin. Hanya Nur Muhammad lah, ruhlah yang berlaku, yang memandang, yang dipandangnya tiada lain adalah Muhammad juga. Muhammad itu siapa? Adalah nama bagi zat Allah Ta'ala juga. Jadi siapa? Kesimpulannya, tiada lain zat Allah Ta'ala juga lah yang berlaku atas Muhammad itu juga. Mana kita? Mana kita? Karam, lebu, sirna di dalam sifat Allah Ta'ala. Mana kita? Sudah
kembali kepada asalnya, yaitu Nur Muhammad juga, dan Nur Muhammad juga kembali kepada asalnya, yaitu Allah Ta'ala, Nur Zat Allah Ta'ala juga. Paham kan? Kak dipahami? Kacil, kok dipahami? Paham kan? Asalnya kita nih daripada Nur Muhammad, jadi Nur Muhammad tuh mesra lah pada wujud kita.